teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Nurhayati dengan NPM 24050. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus bolak-balik. Di dalam arus bolak-balik ada 6 pokok. Yang pertama ada arus AC dan DC, yang kedua resistansi dalam rangkaian bolak-balik, yang ketiga indukansi dalam rangkaian bolak-balik, yang keempat kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik, yang kelima harga efektif arus dan tegangan, dan yang keenam RLC atau resistansi, indukansi, kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Oke, mari kita pelajari dulu yang pertama. Arus AC dan DC. Kalian tahu nggak sih arus AC dan DC itu apa? Jadi, arus bolak-balik AC adalah arus listrik yang arahnya berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Tidak seperti arus arah DC yang hanya mengalir ke satu arah, arus AC bergerak maju mundur dalam siklus tertentu. Arus AC diciptakan oleh sumber tegangan bolak-balik seperti generator, pembangkit listrik, yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menghasilkan tegangan yang berubah secara terus-menerus dari nilai maksimum positif ke nilai maksimum negatif, lalu kembali lagi. Pola perubahan ini membentuk gelombang sinusoidal yang merupakan bentuk gelombang standar dari arus AC. Di sini kalian bisa lihat kalau arus AC itu adalah arus listrik yang berubah-ubah secara periodik terhadap waktu. Jadi, ini arahnya dia itu berubah-ubah. Tetapi, arus DC itu hanya mengalir ke satu arah. Dan ini adalah gambar dari arus DC. Next. Apa sih kelebihan arus AC dibandingkan arus DC? Arus AC digunakan dalam distribusi listrik di seluruh dunia, termasuk di rumah, sekolah, kantor, dan industri. Hal ini disebabkan karena arus AC dapat dengan mudah diubah atau ditransformasikan menjadi tegangan tinggi atau rendah menggunakan trafo atau transformator, sehingga efisien untuk mengalirkan listrik dalam jarak jauh. Yang kedua, lebih aman pada distribusi tegangan tinggi. Dan yang ketiga, generator AC lebih sederhana dan murah dibandingkan generator DC. Lalu apa sih perbedaan dari arus AC dan arus DC? Perbedaan yang pertama, arah arus. Arah arus dari AC adalah bolak-balik atau maju mundur, tetapi arus arah DC arahnya searah atau hanya satu arah. Lalu bentuk gelombang. Bentuk gelombang dari arus AC sinusoidal, segitiga, kotak, sedangkan bentuk gelombang dari arus DC itu rata atau lurus. Lalu contoh sumber dari arus AC adalah listrik PLN dan generator. Sedangkan contoh sumber dari arus DC adalah baterai, aki, dan panel surya. Lalu frekuensi dari arus AC adalah 50 Hz. Sedangkan frekuensi dari arus DC itu tidak ada. Dan aplikasi umum dari arus AC ada rumah tangga dan industri, sedangkan di arus DC ada perangkat elektronik kecil. Next. Lalu kita bahas resistensi dalam rangkaian bolak-balik. Dalam rangkaian arus bolak-balik, resistensi adalah hambatan yang bersifat murni tanpa reaktansi. Sifat resistensi ini sama seperti pada arus arah DC, yaitu menghambat arus listrik dan mengubah energi listrik menjadi energi panas. Pada rangkaian AC yang hanya berisi resistensi, tegangan, dan arus sefase, keduanya memiliki fase yang sama atau tidak terjadi pergeseran sudut. Maka menurut hukum Ohm, V sama dengan IR arus pada resistor. V itu tegangan dan satuannya adalah volt, sedangkan I adalah arus listrik. Satuannya adalah ampere dan R adalah hambatan atau resistensi. Arus pada resistor sama dengan I atau arus saat, satuannya adalah ampere, sama dengan I maksimum dikali sinus omega T. Sedangkan I maksimum adalah arus maksimum, satuannya adalah ampere, omega atau
frekuensi sudut, lalu T adalah waktu dan satuannya adalah detik. Dalam kehidupan sehari-hari, komponen resistif sering kita temui dalam yang pertama ada alat pemasak listrik seperti setrika, yang kedua lampu pijar, dan yang ketiga resistor dalam rangkaian elektronik. Next, induktansi dalam rangkaian bolak-balik. Kalian tahu nggak induktansi itu apa? Induktansi adalah sifat dari pukaran induktor untuk menahan perubahan arus listrik. Dalam rangkaian arus bolak-balik AC, arus selalu berubah arah dan besarnya secara periodik. Ketika arus melalui indikator berubah, maka akan timbul gaya gerak listrik lawan atau GL lawan yang menahan perubahan arus tersebut. Induktansi disimbolkan dengan L dan satuannya adalah Henry K. Jika sebuah induktor dihubungkan ke sumber tegangan bolak-balik sama dengan V maksimum dikali sinus omega T. V adalah tegangan sesaat, satuannya adalah volt. V maksimum sama dengan tegangan maksimum, satuannya juga volt. Sedangkan omega sama dengan frekuensi sudut, satuannya radian atau sekon. Radian per sekon. Sedangkan T adalah waktu, satuannya detik. Induktor sering digunakan dalam transformator, filter frekuensi atau di radio, audio, motor listrik dan dinamo, alat pengatur tegangan dan arus. Nah, karena kemampuannya menahan perubahan arus dan menyaring frekuensi tertentu, induktor sangat berguna dalam sistem kelistrikan modern. Next, kapasitansi dalam rangkaian bolak-balik. Kapasitansi adalah kemampuan suatu kapasitor untuk menyimpan muatan listrik dalam medan listrik. Dalam rangkaian arus bolak-balik, kapasitor berperan penting karena bersifat menahan perubahan tegangan. Kapasitor tidak mengantarkan arus secara langsung seperti resistor, tetapi memungkinkan arus mengalir karena perubahan tegangan yang terus-menerus dalam AC. Kapasitansi disimbolkan dengan T, satuannya adalah farad atau F. Jika tegangan sumber AC diberikan ke kapasitor sama dengan V sama dengan Vm kali sin omega T. V adalah tegangan sesaat, satuannya adalah volt, sedangkan V maksimum adalah tegangan maksimum, satuannya juga volt, kali sin omega T. Omega T adalah frekuensi sudut sama dengan radian per sekon. Lalu, I sama dengan I maksimum dikali sinus omega T minus 90 derajat. Yang artinya, I sama dengan arus saat, satuannya adalah ampere, sedangkan I maksimum, arus maksimum, satuannya adalah ampere. Omega T, frekuensi sudut, satunya adalah radian per sekon, sedangkan 90 derajat adalah sudut fase. Arus mendahului tegangan sebesar 90 derajat, artinya saat arus mencapai puncak tegangan masih nol, ini disebut pergeseran fase khas untuk kapasitor dalam AC. Contoh penggunaan kapasitor dalam kehidupan sehari-hari adalah power supply atau penstabil tegangan, yang kedua adalah lampu TL atau starter, yang ketiga adalah AC atau pendingin ruangan, yang keempat ada radio dan rangkaian filter frekuensi. Next, harga efektif arus dan tegangan. Dalam sistem listrik arus bolak-balik, baik arus maupun tegangannya tidak konstan seperti pada arus searah DC. Mereka berubah-ubah secara periodik mengikuti bentuk gelombang tertentu. Artinya, nilai bisa naik dan turun dari 0 hingga maksimum ke positif dan negatif secara terus-menerus. Karena nilai arus dan tegangan dalam AC tidak tetap,
Maka tidak cukup hanya mengetahui nilai maksimum puncak untuk menentukan besar energi atau daya yang digunakan dalam suatu rangkaian. Oleh karena itu digunakan nilai efektif yang disebut sebagai nilai RMS atau mean square. Harga efektif arus dan tegangan adalah nilai rata-rata kuadrat dari arus atau tegangan bolak-balik selama satu periode. Dalam istilah yang lebih praktis, harga efektif adalah nilai arus atau tegangan AC yang akan menghasilkan panas yang sama dalam resistor seperti yang dihasilkan oleh arus atau tegangan DC. Contohnya, jika sebuah lampu pijar menyala terang pada 220 VAC, maka lampu itu juga akan diberi 220 VDC. Artinya 220 VAC yang akan menyala dengan terang yang sama jika dibedakan kita pakai di rumah adalah nilai efektif, bukan nilai maksimum. Lalu, rumus dari arus efektif adalah I efektif sama dengan I maksimum dibagi akar 2. I efektif sama dengan arus efektif, satuannya ampere, I maksimum sama dengan arus maksimum, dan akar 2. Sedangkan rumus dari tegangan efektif adalah P efektif sama dengan P maksimum dibagi akar 2. I efektif sama dengan tegangan efektif, satuannya volt, P maksimum sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Next. Lalu, yang terakhir kita akan membahas rangkaian seri R, L, C atau resistor, indikator, kapasitor. Rangkaian seri R, L, C adalah rangkaian listrik yang terdiri dari resistor yang tugasnya menghambat arus dan mengubah energi listrik menjadi panas, induktor menyimpan energi dalam medan magnet, kapasitor menyimpan energi dalam medan listrik. Ketiga komponen ini disusun secara seri dihubungkan satu jalur langsung ke sumber arus bolak-balik. Karena itu, besar arus yang mengalir adalah sama di semua komponen, tapi tegangan pada masing-masing komponen berbeda-beda dan tidak sefase. Jadi ini kalian bisa melihat di gambar, yang ini resistor, ini induktor, dan ini kapasitor. Gitu. Terima kasih sudah menonton dan menyimak video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.